Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN terus dikebut jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati HUT ke-79 RI. Pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dibagi ke dalam 5 fase dan ditargetkan rampung hingga menjadi kota terdepan di dunia pada tahun 2045. Sejumlah infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara IKN di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur telah rampung jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati HUT ke-79 RI. Pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara diklaim sudah mencapai 90%. Sementara proses pembangunan Istana Garuda yang berada di belakang Istana Negara sudah mencapai 100%. Sejumlah infrastruktur lain yang akan rampung dalam waktu dekat meliputi tol akses IKN, 4 kantor Kementerian Koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower. Selain itu, pembangunan 15 embung hingga instalasi pengolahan air dan jaringan jalan masih terus dikerjakan. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahap awal menunjukkan pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dapat dilakukan pada tahun ini. Dari buku panduan implementasi OIKN, pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dibagi ke dalam 5 fase. Fase 1 disebut pemindahan tahap awal, dilakukan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024, terdiri dari infrastruktur dasar utama yang telah selesai dibangun dan beroperasi. Sementara fase terakhir memantapkan reputasi kota dunia untuk semua yang ditargetkan rampung pada 2045 hingga menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN terus dikebut jelang pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana progres pembangunan IKN dan persiapan jelang pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI, kita terhubung dengan PLT Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni. Selamat sore, Bang Raja. Selamat sore. Baik, Bang Raja, ini bagaimana? Selamat sore, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan progres pembangunan IKN sampai saat ini? Ya, saya kira seperti yang disampaikan tadi, ada mispersepsi di sebagian masyarakat bahwa seolah-olah IKN ini selesai pada tanggal 17 Agustus. Ya. Tapi tadi dikatakannya ada 5 fase ya yang sedang dikerjakan, dan ini adalah fase awal ya. Fase yang sangat awal, di mana kita mempersiapkan infrastruktur dasar untuk berdirinya sebuah kota modern, ya, kota yang layak untuk ditinggali, ya, dengan konsep Forest Smart City. Ya. Jadi tentu pada tahap awal ini, alhamdulillah seperti yang tadi juga dilaporkan, kita sudah menyelesaikan infrastruktur dasar, terutama untuk menghadapi 17 Agustus yang beberapa hari lagi ini akan kita selenggarakan. Ya. Infrastruktur dasar itu air, listrik, internet, ya, itu semua sudah ada, ya. Masuk tadi Istana Garuda, Istana Negara, juga lapangan untuk upacara 17 Agustus sendiri. Untuk renungan suci ada tempat renungan suci yang juga kita sudah siapkan pada tanggal 16 dini hari atau 17 dini hari yang Pak Presiden langsung akan pimpin, ya, renungan suci di sana. Gitu kira-kira, Mas. Ya, kalau ada beberapa fase sampai butuh waktu berapa lama lagi ya kira-kira nanti IKN ini bisa mencapai titik yang kita harapkan di fase terakhir, Bang Raja? Ya, tadi disebutkan ya di dalam planning besarnya itu 2045, ya. Ini akan betul-betul menjadi sebuah kota yang fungsional seperti layaknya kota-kota lain di dunia. Tapi sekali lagi berkat dukungan masyarakat, ya, doa dari semua pihak, tahap-tahap kritis di tahap awal ini alhamdulillah sudah kita bisa selesaikan. Insya Allah besok Pak Presiden Joko Widodo akan ke IKN pada siang hari
lusa rapat kabinet pertama akan diselenggarakan di Istana. Begitu juga Pak Presiden ingin berkomunikasi langsung dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur Indonesia juga akan diselenggarakan di sana. Kemudian Pak Presiden kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus untuk mengikuti serangkaian acara layaknya rutin menjelang 17 Agustus. Dan kemudian di DPR misalkan ya, pidato beliau di DPR, dan kemudian 16 sore maghrib beliau akan ke IKN, dan itu tadi mengikuti renungan suci pada dini harinya dan rangkaian penaikan detik proklamasi pagi hari dan penurunan bendera pada sore hari. Insya Allah sekali lagi Mbak, dukungan masyarakat, doa semua pihak, insya Allah acara yang monumental ini ya, acara yang sangat bersejarah. Baik. Terima kasih Bang Raja Juli selaku Wakil Otorita IKN atas waktunya bersama kami. Kita menantikan tentu saja IKN ini bisa menjadi sebuah kota modern dengan konsep forestry tadi ya. Dan bisa memang menjadi salah satu ibu kota percontohan begitu. Dan yang harus diketahui ini adalah fase tahap 1 ya, bukan fase akhir. Fase akhirnya nanti selesai pada 2045, ditargetkan seperti itu. Dan pemirsa, pemerintah terus mempercepat pembangunan ibu kota Nusantara IKN jelang pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Ya pemirsa, untuk meninjau Ibu Kota Nusantara progresnya saat ini kami sedang berada di Ibu Kota Nusantara di kawasan di KIPP tepatnya, dan sudah bersama dengan kami Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat sore. Sore Mas. Bang Juli. Ya. Sekarang lagi jalan-jalan nih, boleh disampaikan progres terkini dari Istana Garuda dan juga beberapa titik-titik strategis lainnya di KIPP. Ya, insya Allah dengan doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, pemerintah siap untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus ya. Karena infrastruktur dasar sudah ada, kita sudah punya air, punya listrik, punya lapangan untuk upacara, istana yang megah ya, yang hasil karya anak bangsa juga sudah ada. Istana Garuda maupun Istana Negara. Untuk renungan suci di belakang sana ya, kita ada Taman Kusuma Bangsa ya, dan juga bagi peserta rakyat nanti rakyat bisa hadir di sini dengan undangan dari Pemda dan Sesnek, nanti bisa merayakan mengikuti ramainya merayakan kemerdekaan di Plaza Seremoni ini. Ya, di Plaza Seremoni sini. Oke, Pak, ini kan di depan kami, ini ada tepat Istana Garuda, begitu ya. Nah, untuk titik upacara sendiri, Pak, boleh digambarkan, Pak, kepada masyarakat? Karena kan tadi beberapa informasi yang kami dengar bahwa ada layar yang akan dipasang, kemudian juga titik upacara itu sebelah mana ya, Pak? Awas. Ya, kalau layaknya upacara bendera di Istana Merdeka ya upacara itu akan ada di sana nanti di Istana Negara ya. Tepat di sana ya, Pak? Iya. Sementara di sini ini adalah namanya Plaza Seremoni. Ya, sebagian masyarakat nanti akan merayakan di sini pakai layar lebar, kan tidak terlalu jauh ya. Dan kemudian nanti ada live musik, ada tarian-tarian, pergerakan budaya yang akan menghibur masyarakat. Tapi dari tinjauan hari ini jelang kurang dari sepekan lagi begitu, seperti apa kondisi terakhir dari progres-progres yang Anda tinjau hari ini, Pak? Ya, kami mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat ya, bahwa ini adalah IKN ini adalah karya anak bangsa. Tadi saya kenalkan kepada teman media yang bertanggung jawab terhadap site-site ini adalah anak-anak muda ya, perempuan Indonesia. Nah, saya berharap tentu ini akan menjadi kebanggaan kita, sebuah kota yang smart, sustainable ya, untuk anak cucu kita ke depan. Ya pemirsa, tadi kita dengarkan bersama-sama wawancara sedikit dengan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tepat di KIPP, tepatnya di depan Istana Garuda tempat kami mengabarkan saat ini. Artinya progres yang disampaikan tadi oleh Raja Juli Antoni mencatat bahwa untuk tanggal 17 Agustus nanti upacara bendera yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo telah nyaris siap sepenuhnya. Dari Ibu Kota Nusantara Penajam Pasir
Kalimantan Timur, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Ibu Kota Nusantara dipilih sebagai lokasi HUT ke-79 Republik Indonesia karena saat ini Indonesia sedang dalam masa transisi menuju ibu kota baru. Dan berikut pemirsa agenda kegiatan HUT ke-79 di IKN. 13 Agustus 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah akan ada upacara pengukuhan Paskibraka di Istana Negara IKN. Kemudian pada 17 Agustus 2024 pukul 12 dini hari waktu Indonesia bagian tengah akan ada upacara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Kusuma Bangsa IKN. Kemudian pukul 10:15 waktu Indonesia Tengah pada 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN ini akan dilaksanakan kirap duplikat bendera pusaka dan salinan teks proklamasi. Selanjutnya di tanggal yang sama pada pukul 11 di lapangan upacara Istana Negara IKN akan diadakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI. Kemudian pada 17 Agustus 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, lapangan upacara Istana Negara IKN akan menyelenggarakan upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih.